Manchester City baru saja memastikan diri sebagai juara Liga Inggris 2023 hingga 2024. Keberhasilan tersebut menjadikan mereka memenangi gelar Liga Inggris 4 kali beruntun. Kemenangan 3-1 atas West Ham United di Etihad Stadium, Minggu, 19 Mei 2024, pada pekan ke-38 membuat Manchester City tetap menguasai puncak klasemen. Di klasemen akhir, skuad milik Pep Guardiola mengumpulkan 91 poin, unggul 2 angka dari Arsenal di peringkat kedua. Hal ini tentu saja membanggakan bagi Man City mengingat torehan trofi Premier League keempat secara beruntun menjadi sejarah baru di kompetisi teratas Liga Inggris. Hanya saja setelah menjadi kampiun Premier League, Man City diyakini tidak bisa leha-leha. Hukuman berat masih menanti rival sekota Manchester United tersebut. Mereka masih menantikan kepastian dari 115 dakwaan pelanggaran Financial Fair Play, FFP. Dua klub di Liga Inggris, Everton dan Nottingham Forest sudah kena hukuman berupa pengurangan poin akibat pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh Premier League. Kedua tim tersebut tidak taat pada aturan yang mengatur Profit Sustainability, PSR. Di saat dua tim inferior itu sudah mendapat hukuman, Man City masih belum juga dijatuhi sanksi. Sampai saat ini belum ada tanggal resmi kapan Man City bakal menjalani persidangan karena pihaknya juga masih membantah dakwaan yang dialamatkan ke mereka. Di tengah penyelidikan yang masih belum menemui titik terang dan terkesan mengambang, muncul sebuah fakta baru. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa ada campur tangan dari pemerintah Inggris yang sudah menjalani pembahasan di Uni Emirat Arab. Pemerintah Inggris bahkan sudah mengakui jika kedutaan besarnya di Abu Dhabi sudah mengadakan pembahasan soal 115 dakwaan yang diarahkan ke Man City oleh pihak Premier League. Hanya saja mereka menolak untuk mengungkapkan secara terbuka korespondensi yang berlangsung. Hal itu dikarenakan bakal membahayakan hubungan antara Inggris dan Uni Emirat Arab. Sebagaimana diketahui keberhasilan The Citizens menjadi salah satu klub elit di Liga Inggris tak lepas dari keterlibatan Abu Dhabi Group milik Sheikh Mansour. Sheikh Mansour sendiri mengakuisisi kepemilikan klub dari keluarga Thaksin Shinawatra pada 2008 hingga 2009. Sejak saat itu Man City mulai bertransformasi menjadi klub yang disegani berkat pasokan uang dari Sheikh Mansour. Sementara itu, Inggris dan UEA sendiri memiliki hubungan bilateral yang terbilang khusus. Kedutaan besar UEA di Inggris sendiri terletak di London. Permasalahan pelanggaran FFP menjalar ke masalah politik mengingat Inggris turut memainkan peran penting dalam pembentukan negara UEA. Di samping itu, Inggris maupun UEA juga menjalin kemitraan yang menguntungkan dan bersejarah di bidang penegakan hukum, pertahanan, pelatihan, dan teknologi militer. Hal ini tercermin baru-baru ini dalam penandatanganan perjanjian untuk bekerja sama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir milik Emirates di masa depan. Selain itu, Inggris dan UEA telah membuka kerjasama dalam perjanjian perdagangan bebas Dewan Kerjasama Teluk. Terkait dengan nasib Man City sendiri, Premier League sudah menyiapkan hukuman berat. Mereka bersiap untuk memberikan pengurangan poin hingga 30 angka di awal musim dan pengeluaran keanggotaan dengan memaksanya terdegradasi ke divisi Championship. Sementara itu, jika tudingan terhadap Sheikh Mansour terbukti benar akan adanya pelanggaran pembukuan keuangan, ada peluang dirinya dicopot jabatannya dari pemilik Man City. Kabar yang kontras datang dari dua kiper Manchester City, Stefan Ortega dan Ederson. Stefan Ortega yang merupakan kiper pilihan kedua mengaku ingin bertahan. Sedangkan Ederson sang kiper utama malah mulai melirik potensi di luar Manchester City. Ederson bisa saja pergi dari Etihad Stadium jika ada penawaran bagus. Sudah ada ketertarikan dari klub-klub Saudi Pro League saat Ederson mempertimbangkan potensi hengkang di akhir musim. Semua akan tergantung pada sang pemain, tulis Fabrizio Romano. Kabar ini sangat bertolak belakang dengan ucapan rekannya, Stefan Ortega. Stefan Ortega selama ini menjadi kiper pelapis Manchester City, di mana Ederson yang menjadi starter reguler. Meski menjadi penjaga gawang pilihan kedua, Stefan Ortega merasa cukup dengan penampilannya yang hanya 19 kali musim ini. Sementara Ederson mencatatkan 43 penampilan musim ini. Stefan Ortega mendapat kesempatan main lebih banyak ketimbang musim lalu karena Ederson cedera.
Namun, sekalinya main, Stefan Ortega tampil bagus dengan banyak penyelamatan krusial yang mengagumkan. Kiper Jerman itu mengaku betah bersama keluarganya tinggal di Manchester. Ederson bisa saja pergi dari Etihad Stadium jika ada penawaran bagus. Sudah ada ketertarikan dari klub-klub Saudi Pro League saat Ederson mempertimbangkan potensi hengkang di akhir musim. Semua akan tergantung pada sang pemain, tulis Fabrizio Romano. Kabar ini sangat bertolak belakang dengan ucapan rekannya, Stefan Ortega. Stefan Ortega selama ini menjadi kiper pelapis Manchester City, di mana Ederson yang menjadi starter reguler. Meski menjadi penjaga gawang pilihan kedua, Stefan Ortega merasa cukup dengan penampilannya yang hanya 19 kali musim ini. Sementara Ederson mencatatkan 43 penampilan musim ini. Stefan Ortega mendapat kesempatan main lebih banyak ketimbang musim lalu karena Ederson cedera. Namun, sekalinya main, Stefan Ortega tampil bagus dengan banyak penyelamatan krusial yang mengagumkan. Kiper Jerman itu mengaku betah bersama keluarganya tinggal di Manchester. Pelatih Manchester City Pep Guardiola dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Premier Inggris untuk kali kelima usai membawa The Citizen menjadi juara. Manchester City menjadi juara Liga Premier Inggris untuk kali keempat secara beruntun usai menang atas West Ham United, Minggu 19 Mei. Itu merupakan gelar Liga Premier Inggris ke-6 yang dipersembahkan Guardiola sejak dia menukangi Manchester City pada 2016. Namun, Guardiola akhirnya keluar sebagai pemenang setelah pelatih Spanyol itu memenangkan penghargaan pelatih terbaik Liga Premier Inggris di 4 dari 5 kali Manchester City berhasil menjadi juara. Saya ingin berbagai gelar ini, terutama dengan Mikel Arteta, atas kerja luar biasa dia hingga akhir musim yang membuat dua klub ini bersaing ketat, ujar Guardiola. Tentu saja juga dengan Jurgen Klopp, atas pertarungan selama bertahun-tahun. Juga dengan Unai Emery, yang melakukan hal luar biasa dengan membawa Aston Villa kembali ke Liga Champions. Juga dengan Andoni Iraola, dengan Bournemouth. Di musim pertamanya di Liga Premier Inggris, dia melakukan hal yang luar biasa. Saya merasa terhormat bisa bersaing dengan mereka dan memenangkan penghargaan ini. Saya akan berusaha mempertahankan gelar ini sekuat mungkin di musim depan, lanjutnya. Guardiola, saat ini, hanya kalah dari mantan manajer Manchester United Alex Ferguson yang telah memenangkan gelar pelatih terbaik Liga Premier Inggris sebanyak 11 kali. Guardiola masih berkesempatan mempersembahkan gelar tambahan bagi Manchester City karena The Citizen akan berhadapan dengan Manchester United di final Piala FA pada Sabtu.